Luas wilayah perairan Indonesia 7,9 juta kilometer persegi, 4 kali lebih luas dari daratan. Luas wilayah perairan Indonesia 7,9 juta kilometer persegi, 4 kali lebih luas dari daratan. Dan dalam bentangan biru lautan, 550 jenis terumbu karang dan 3.000 ikan hidup membentuk lukisan cantik yang mempesona. Dan disinilah penyu-penyu hidup berbagai habitat dengan penghuni laut lain. 6 dari 7 jenis penyu mewarnai kekayaan biota laut negeri kepulauan ini. Penyu reptilia laut ini diyakini telah ada sejak 220 juta tahun lalu, jauh sebelum zaman dinosaurus dimulai. Umur hewan purba ini bisa mencapai ratusan tahun. Namun proses regenerasi penyu terbilang sangat lambat. Dibutuhkan sedikitnya 30 tahun bagi penyu betina dewasa untuk siap bertelur. Dalam kegelapan malam, seekor penyu betina berlabuh ke pantai. Betina ini datang untuk bertelur. Bermandikan cahaya bulan, sang induk memulai proses penelurannya. Pekat malam sangat membantu menyamarkan lubang tempat di mana induk penyu bertelur dari jangkauan predator. Sekali bertelur, seekor penyu betina bisa mengeluarkan 50 hingga 150 butir telur. Proses siklus untuk peneluran penyunya, penyu musim kemarau ya, musim dia mencari terik matahari panas, mungkin Agustus, ya bulan Agustus itu lebih banyak. Uniknya, seekor induk akan bertelur di pantai yang sama, tempat di mana dulu ia ditetaskan. Proses bertelur di pantai yang sama ini terus berlangsung 2 hingga 3 tahun lamanya. Saat sang induk bertelur, mereka cenderung lebih jinak dan lebih mudah untuk didekati. Sehingga proses tagging atau pemberian tanda terhadap induk penyu bisa dilakukan guna memudahkan kegiatan pengamatan. Secara alami, telur penyu akan menetas dalam waktu 45 hingga 60 hari. Tanpa pengawasan sang induk, telur-telur penyu kerap menjadi santapan predator seperti biawak. Sedangkan telur-telur yang berhasil menetas menjadi tukik, tak jua terlepas dari ancaman pemangsa lain. Ya bisa hidupnya 50% atau 40%. Apa sebab? Predatornya itu dia baru turun, dia pasti terapung yang masih muda. Nah itu dilihat sama predatornya kayak burung laut, ya dimakan. Nah, terus dilihat sama ikan besar, ya dimakan. Dari 100 telur penyu yang menetas, diyakini hanya 1 ekor penyu yang bisa bertahan hingga dewasa. Seleksi alam menentukan keberadaan penyu-penyu di alam bebas. Dewasa ini, pencemaran alam, lambat laun turut andil dalam mengikis jumlah populasi penyu di perairan Indonesia. Kalau dia sakit pasti ngambang. Di kendala biasanya penyu itu pada paru-paru dan ususnya. Kendala di alam kalau penyu sampai sakit ngambang itu umumnya di latar belakangnya dari makanan. Dia bisa makan plastik, ya, dia makan racun alga apa namanya itu. Anak penyu hijau ini contohnya. Sudah 2 bulan ia tergolek tak berdaya dalam bak penampungan. Sakit yang diderita akibat memakan sampah di lautan membuat si anak penyu terdampar di pantai. Kedua sirip pendayungnya tak lagi berfungsi. Bahkan untuk makan, sang penyu tak lagi bisa melakukannya sendiri. Jika sebagian orang mencoba mempertahankan kelangsungan hidup satwa purba ini, sebagian lain justru berbuat sebaliknya.